Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya berada di SDN 21 Limboto dalam kegiatan pendampingan individu yang ke-6, pendampingan individu yang terakhir, pendidikan guru penggerak angkatan ke-8. Hari ini saya mendampingi Ibu Siti Rahmatia dengan tema pendampingan refleksi perubahan diri dan dampak pada pendidikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini, Bu? Alhamdulillah masih tetap semangat dan alhamdulillah sehat-sehat, Pak. Sehat ya, Iya. dan tetap semangat. Alhamdulillah senang rasanya saya bisa berkunjung kembali. Kurang dari 1 minggu ya dari Iya. pendampingan individu yang kelima. Iya. Hari Jumat minggu lalu. Hari ini saya berkunjung kembali ke sekolahnya Ibu Siti dalam rangkaian pendampingan individu yang ke-6, pendampingan pamungkas, pendampingan terakhir Iya. di program pendidikan guru penggerak. Tidak terasa sudah 6 bulan saya mendampingi Ibu Siti dalam kegiatan pendampingan. Alhamdulillah hari ini adalah hari terakhir. Perlu saya sampaikan Bu Siti mengenai tema pendampingan, yaitu refleksi perubahan diri dan dampak pendidikan. Nah, selama kurang lebih 3 jam saya akan banyak berdiskusi dengan Ibu Siti terkait dengan yang pertama itu pengumpulan survei umpan balik dan refleksi hasil survei tentang kompetensi guru penggerak yang sudah Ibu edarkan kepada kepala sekolah, rekan sejawat dan siswa yang ada di SDN 21 Limboto. Kemudian Bu, saya akan menggali terkait dengan pengalaman pembelajaran yang sudah Ibu terapkan selama kurang lebih 6 bulan. Apa dampaknya baik itu bagi Ibu Siti sendiri dan bagi murid. Kemudian yang berikut Bu, terkait dengan penilaian pemetaan aset yang sudah juga Ibu laksanakan sebelum pendampingan individu yang ke-6 ini. Kemudian yang terakhir persiapan panen hasil belajar di Roka ke-7. Dan nantinya ketika sesi penilaian pemetaan aset saya akan mewawancarai aktor yang terlibat di dalamnya Bu, perwakilan saja. Kalau dapat kepala sekolah, kalau kepala sekolahnya tidak ada boleh dari Bu. Iya, siap. Ya. Baik Bu Siti, apakah Ibu Siti paham terkait dengan langkah-langkah pendampingan hari ini? Iya, siap, paham, Pak. Paham ya? Iya. Alhamdulillah. Baik Ibu Siti, terima kasih. Kita masuk ke bagian awal pendampingan. Saya ingin menanyakan Bu, apa saja proses yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir ini Bu? Bukan 1 bulan lagi, Iya. 1 minggu. 1 minggu. Apa yang sudah Ibu lakukan di SDN 21 Limboto? Bisa diceritakan? Iya. Baik, terima kasih Pak. Jadi dalam kurun waktu 1 minggu dari pendampingan individu 5, alhamdulillah saya telah berhasil melakukan diskusi terkait dengan pemetaan aset di SDN 21 Limboto bersama kepala sekolah, rekan sejawat dan siswa. Kemudian Pak, untuk tindak lanjut dari Loka 5 kemarin terkait dengan program yang berdampak positif pada murid, alhamdulillah di hari Selasa kemarin lusa saya sudah mulai sedikit menceritakan tentang program tersebut kepada anak-anak di kegiatan pembiasaan pagi. Kebetulan hari Selasa itu saya adalah guru piket, jadi setelah saya berdiskusi juga dengan kepala sekolah dan rekan sejawat, jadi saya mulai mendiskusikan gambaran umum terkait dengan program yang saya ceritakan kemarin di PI 5 Selasi, dan insya Allah akan ditindaklanjuti lebih lanjut lagi bersama kepala sekolah, rekan dewan guru maupun peserta didik.
berdasarkan hasil survei itu, Bu, apa yang menurut Ibu yang perlu ditingkatkan menurut menurut responden terhadap kompetensi dari Ibu Siti sebagai seorang guru penggerak? Iya, baik, terima kasih Pak. Jadi ketika saya mengedarkan respon umpan balik 360 dan setelah saya ramu kemarin hasilnya, saya mendapatkan poin kepemimpinan pengembangan sekolah itu merupakan nilai yang paling di bawah dari 3 komponen kemarin. Saya rata-ratakan itu kurang lebih mendapatkan nilai 3,5, dan memang saya menyadari hal itu Pak, karena di kepemimpinan pengembangan sekolah itu instrumennya mengarah ke bagaimana kita menyebarkan atau memberitahukan kepada warga sekolah terkait komite maupun orang tua mengenai bagaimana pentingnya untuk pengembangan sekolah. Dan memang di poin itu kami masih belum terlalu maksimal untuk menyampaikan pemanfaatan pengembangan sekolah kepada orang tua. Kemarin memang sempat kami mengundang orang tua, namun undangan tersebut itu kami baru membahas memberitahukan bagaimana visi misi sekolah, kemudian tata tertib yang harus ditaati siswa ketika berada di sekolah. Jadi secara keseluruhan itu belum terlalu maksimal karena memang baru sebatas itu Pak, sehingga teman-teman memberikan poin rata-rata ini 3,5. Kemudian di dari total berapa poin itu? Total 4. 4 ya? Iya, skala 4 kan Pak Di. Betul. Jadi ketika di rata-rata Pak itu mendapat 3,5. Kemudian selain itu ada poin kepemimpinan manajemen sekolah, rata-ratanya 3,6. Jadi memang di 2 poin ini Pak, saya juga merasakan hal yang sama dengan penilaian yang rekan-rekan sejawat berikan maupun kepala sekolah. Karena dari 2 poin ini, kepemimpinan manajemen sekolah dan pengembangan sekolah itu memang perlu saya pertajam lagi, dan saya menyadari untuk mempertajam kompetensi ini bukan hal yang mudah seperti membalikan telapak tangan, karena untuk seorang guru mempelajari hal ini butuh narasumber yang memang ahli dalam hal itu, dan tidak bisa asal-asalan kita menerapkannya. Dan selain kita mendapatkan pendidikan juga dari guru penggerak terkait dengan kompetensi ini, tentu pengalaman juga harus dibutuhkan, sehingga 2 poin ini bisa maksimal saya terapkan ke depannya Pak. Kalau poin yang sudah tinggi Bu, yang menunjukkan tingkat yang diharapkan, berarti ada 2 ya? Iya. Yaitu pengembangan diri dan orang lain dan kepemimpinan pembelajaran. Iya. Nah, kira-kira bagaimana Bu hasil dari survei kemarin itu? Iya, baik, terima kasih Pak. Jadi untuk poin dengan nilai yang saya rasa memuaskan itu ada di 2 poin yang tadi Bapak sebutkan, yaitu pengembangan diri dengan orang lain dan kepemimpinan pembelajaran. Di poin pengembangan diri dan orang lain, saya itu mendapatkan rata-rata nilai 3,8 setelah saya ramu kemarin hasilnya. Dan itu pengembangan diri dan orang lain memang rata-rata teman-teman memberikan poin 4 di lembar umpan balik tersebut, karena memang ini yang sedang kami terapkan terkait dengan sharing pengalaman, kemudian berbagi praktik baik juga, sehingga ini dapat memotivasi teman-teman juga untuk mengembangkan diri mereka agar lebih baik lagi dalam menerapkan proses pembelajaran. Selain itu Pak, di pengembangan diri dan orang lain ini alhamdulillah kita juga sudah membuat komunitas belajar seperti di pendampingan individu 5 kemarin, yang teman-teman dapat memanfaatkan aplikasi Canva, sehingga di poin ini teman-teman juga memberikan nilai yang baik. Kemudian untuk kepemimpinan pembelajaran itu setelah saya ramu mendapatkan poin 3,7. Poin yang saya rasa
meningkat itu Pak di poin melibatkan orang tua dalam proses pembelajaran di sekolah. Karena dari selesai pendampingan individu saya menyebarkan instrumen umpan balik, saya mendapatkan ada nilai 1 dan 2 di poin tersebut, dan alhamdulillah di pendampingan individu 6 ini setelah saya membagikan angket, poin rata-rata itu 3 dan 4. Dan ini juga teman-teman menyampaikan kepada saya bahwa alhamdulillah dari hubungan dengan orang tua itu sudah mulai terjalin, karena juga memang terbantu dengan program paguyuban kelas. Sehingga hubungan dengan orang tua itu alhamdulillah sampai sekarang tetap terjalin, dan saya rutin membagikan pembelajaran yang adik-adik kelas 2 dapatkan di grup WA, dan itu mendapatkan respon yang baik dari orang tua. Bahkan orang tua sendiri kadang mengupload dokumentasi yang saya share di grup di lini masa Facebooknya sendiri, dan itu merupakan satu kebanggaan bagi saya juga Pak, karena semenjak saya menerapkan hal itu, akhirnya ada orang tua yang respon dengan baik, dan hal ini belum saya temui sebelum saya mengikuti guru penggerak. Rencana ke depan yang akan dilakukan mengenai kompetensi guru penggerak yang harus dimiliki oleh Ibu Siti. Iya, baik, terima kasih Pak. Jadi untuk strategi saya untuk meningkatkan poin yang memang masih mendapatkan nilai yang perlu ditingkatkan lagi itu terkait dengan kepemimpinan manajemen sekolah serta kepemimpinan pengembangan sekolah. Tentunya saya harus terus belajar dan terus mencari narasumber, karena kita itu belajar yang paling menurut saya yang bisa terekam dengan baik dan bisa diimplementasikan itu ketika kita belajar dari sosok yang memang bisa diambil contoh atau dijadikan sebagai motivasi. Jadi hal ini saya manfaatkan rekan-rekan Dewan Guru maupun kepala sekolah yang dalam hal ini dari segi pekerjaan atau masa jabatan teman-teman itu lebih lama dibandingkan saya, sehingga saya yakin banyak pengalaman-pengalaman yang dimiliki teman-teman itu yang masih banyak yang bisa saya ambil pelajaran. Begitupun dengan kepala sekolah, karena ini menyangkut dengan kepemimpinan manajemen sekolah serta dengan pengembangan sekolah. Dan insya Allah Pak, kedepannya saya ingin berdiskusi lagi dengan kepala sekolah untuk mengatur pertemuan bersama warga sekolah, komite maupun orang tua untuk mendiskusikan sama-sama bagaimana program yang dapat kita jalankan di sekolah yang tentunya bisa berdampak positif juga pada murid. Dan insya Allah ketika kita mengundang orang tua, program yang kita rancang akan mendapatkan juga dukungan dari orang tua, seperti yang program yang saya rencanakan itu, program Selasi, insya Allah ini juga akan dipaparkan kepada orang tua. Dan ada beberapa program lain yang direncanakan juga oleh kepala sekolah, sehingga untuk membangun kepemimpinan pengembangan sekolah ini bisa saya pelajari dari kegiatan-kegiatan seperti ini, karena di pengembangan sekolah itu kita dituntut untuk membangun hubungan yang baik dengan warga sekolah maupun mitra di sekolah ini sendiri, seperti itu Pak. Nah, ini Ibu Siti juga sudah mengemukakan tadi siapa saja yang perlu Ibu libatkan untuk meningkatkan kompetensi guru penggerak. Iya, seperti di penyampaian saya tadi itu yang paling utama ada kepala sekolah, rekan sejawat, siswa, orang tua, komite, bahkan mungkin kalau mencakup itu pemerintahan desa. Nah, Ibu Siti, seperti apa dukungan yang Ibu Siti butuhkan untuk mewujudkan mimpi-mimpi yang sudah Ibu Siti rancang? Iya. Bisa diceritakan? Baik, untuk dukungan Pak, yang paling utama itu
motivasi dari teman-teman serta partisipasi langsung teman-teman untuk menjalankan program yang kita rancang bersama untuk memajukan sekolah ini. Tanpa adanya dukungan dari teman-teman, kolaborasi yang dilakukan teman-teman, saya akan sulit menjalankan suatu program. Kemudian dukungan dari orang tua dan warga setempat juga sangat perlu, sangat saya butuhkan, karena untuk menerapkan program di sekolah itu kita tidak sembarangan, karena yang sekarang ini kita bergerak salah sedikit saja itu sudah ada sosial media, dan orang tua sekarang itu sudah cerdas dalam menggunakan sosial media, sehingga dukungan dari orang tua dan warga sekolah itu juga sangat penting. Kemudian saya juga membutuhkan fasilitas yang mendukung untuk program yang saya ingin jalankan, dan alhamdulillah di SDN 21 Limboto ini akses internetnya itu alhamdulillah sudah mulai baik, dan untuk fasilitas seperti perpustakaan, ruang komputer itu alhamdulillah SDN 21 itu mendapat bantuan dan jadwalnya di tahun depan, sehingga iya, Chromebook, ada bantuan ruangan juga Pak. Ada ruang kelas 1, dewan guru 1, perpustakaan 1, dan lab komputer 1, sehingga rencana yang akan dibangun tahun depan insya Allah akan sangat mendukung program-program yang insya Allah akan dijalankan oleh SDN 21 Limboto. Nah, Ibu Siti setelah menjalani kurang lebih 6 bulan pendidikan di Mutiara, perubahan apa yang Ibu rasakan yang berkaitan dengan kompetensi Ibu sebagai guru yang ada di SDN 21? Bisa diceritakan? Iya, baik, terima kasih Pak. Selama kurang lebih 6 bulan terakhir ini, selama saya mengikuti program guru penggerak, alhamdulillah saya mendapatkan pengalaman yang sangat luar biasa, dan alhamdulillah pengalaman tersebut bisa saya terapkan di dalam kelas, terutama dalam pembelajaran yang dapat memenuhi kebutuhan murid. Dan hal ini sudah mulai saya terapkan di dalam kelas, dan itu sudah saya mulai sejak awal semester kelas 2. Dan alhamdulillah ada antusias juga dari anak-anak yang ketika belajar emosi mereka itu terus terjaga, dan ini memberikan juga motivasi dan rasa semangat juga untuk saya untuk terus belajar bagaimana menciptakan pembelajaran yang memenuhi kebutuhan murid. Selain itu saya juga mulai bisa untuk selalu berdialog dengan teman-teman terkait dengan sharing praktik-praktik baik yang saya dapatkan dari ruang kolaborasi dari teman-teman yang ada di sekolah lain, yang setiap di ruang kolaborasi tersebut sering memaparkan juga program-program apa yang mereka terapkan di sekolah, praktik baik apa yang diterapkan, sehingga ini bisa menjadi bahan diskusi juga untuk teman-teman di Dewan Guru. Jika dapat yang positif kita ambil, dan yang perlu diperbaiki juga kita bicarakan bagaimana apakah bisa kita terapkan atau tidak, sehingga ketika mengikuti guru penggerak ini kebiasaan-kebiasaan seperti ini yang terus saya lakukan di sekolah, dan insya Allah dapat memotivasi teman-teman juga ke depannya dalam menerapkan pembelajaran yang berpihak pada murid utamanya. Dan selain itu saya juga mendapatkan ilmu pemanfaatan Canva untuk proses pembelajaran maupun administrasi kelas, karena banyak sekali fitur-fitur di Canva itu yang sangat mendukung proses pembelajaran di kelas. Dan apa yang saya tuangkan di dalam kelas itu hampir seluruh dari Canva, mulai dari portofolio anak-anak, kemudian profilnya anak-anak, bahkan keyakinan kelas,
keyakinan kelas, struktur organisasi yang sebelumnya di desain itu biasa langsung dipercetakan langsung. Kita kasih bahan dan yang dipercetakan yang akan mendesain, dan selama ini desain yang diberikan dari percakapan itu monoton dan mungkin untuk siswa SD itu mereka kurang paham dengan hal seperti itu. Beda lagi mungkin dengan siswa yang sudah SMA. Jadi itu kelebihan yang saya dapat dari Canva, sehingga adik-adik contohnya macam seperti keyakinan kelas itu Pak, mereka tiap hari bisa membaca itu karena tertarik dengan desain yang saya buat. Kemudian di pembelajaran juga untuk mendesain lembar kerja, itu juga saya lakukan di Canva, dan alhamdulillah anak-anak sangat antusias. Kemudian selain itu di program pendidikan guru penggerak ini juga saya belajar mengenai kepemimpinan pembelajaran tadi, ada manajemen sekolah dan pengembangan sekolah. Itu saya mulai merancang terkait hal ini dengan teman-teman rekan sejawat maupun kepala sekolah untuk merencanakan bagaimana agar sekolah ini memiliki perkembangan dari tahun ke tahun. Karena setelah kita kilas balik lagi, ketika dunia pendidikan itu terhalang dengan COVID-19 kemarin, kebanyakan sekolah itu vakum. Jadi sekitar 2 tahun kalau tidak salah Pak, program-program maupun kegiatan anak-anak itu vakum, sehingga melalui program guru penggerak ini kami mendapatkan bagaimana cara merancang program yang baik, dan itu bisa kita terapkan untuk menerapkan program yang berpihak pada murid ke depannya, sehingga prestasi yang telah didapat oleh SDN 21 di masa-masa kejayaan sebelum COVID, insya Allah akan bisa diraih kembali setelah ini. Seperti itu Pak. Sebelum mengikuti pendidikan guru penggerak ini, perbandingannya seperti apa Bu? Menurut yang Ibu Siti rasakan, perubahan yang ada dalam diri saya sebelum mengikuti guru penggerak itu dan setelah saya mengikuti guru penggerak, perbandingannya seperti apa Bu? Bisa Ibu Siti gambarkan? Iya. Kalau perbandingan, kalau saya pakai skala saja 1 sampai 10 Pak, kemajuan yang saya rasakan sebelum dan setelah melaksanakan program guru penggerak itu ada di poin 85%. Karena pengalaman-pengalaman yang saya dapatkan dari guru penggerak itu memang sedikitnya sudah saya terapkan, namun belum terstruktur dan saya belum sadari. Dan ketika saya mengikuti program guru penggerak, kita dibelajarkan mulai dari hal yang paling kecil dari dalam kelas sampai hal yang paling luas itu di warga masyarakat, itu memang terstruktur dengan sangat baik, dan ternyata juga ada langkah-langkah dan proses yang memang harus perlu kita perhatikan. Dan sebelum saya mengikuti itu, saya berjalan sesuai alur saja, sesuka hati saya untuk menerapkan apa yang saya dapatkan. Jadi memang masih ada koordinasi dengan kepala sekolah, namun tidak ada tahapan yang seperti kemarin di tahapan Bakja, kemudian 7 langkah pengambilan keputusan itu, 9 langkah pengambilan keputusan itu. Memang kemarin sebelum mengikuti itu saya tidak tahu, dan mungkin hanya sedikit saja yang memang saya tidak sadari lakukan, dan ternyata alhamdulillah setelah mengikuti ini, insya Allah ini yang akan menjadi pedoman saya untuk terus melakukan perubahan di sekolah. Ini perubahan apa saja yang terjadi pada diri siswa Bu, yang ada di kelasnya Ibu Siti terkait dengan program yang Ibu sudah jalani, program guru penggerak ini selama 6 bulan? Bisa Ibu ceritakan? Ya, terima kasih Pak. Setelah mengikuti guru penggerak kurang lebih 6 bulan ini, saya mengamati siswa di kelas itu terkait dengan perubahan yang mereka tunjukkan. Siswa itu ketika saya menerapkan pembelajaran yang berpihak pada murid, alhamdulillah ketika saya ingin menerapkan pembelajaran dan meminta mereka untuk mengemukakan pendapat, alhamdulillah rata-rata dari siswa itu
bakurebe begitu Pak, maksudnya saling berebutan untuk menjawab pertanyaan, dan apalagi kalau ingin saya tunjuk menjadi pemimpin itu sampai di mereka itu mau rebutan sampai adu-adu suara, saya dulu begitu. Jadi kamu susu dan jadi hari ini aku begitu. Dan alhamdulillah itu keaktifan siswa di dalam kelas yang luar biasa, dan memang yang saya gembleng kepada anak-anak itu mulai dari kelas 2 supaya mereka itu bisa berani untuk mengemukakan pendapat mereka dan tidak malu untuk tampil, sehingga ketika mereka lanjut ke jenjang selanjutnya di kelas 3 bahkan insya Allah sampai kelas 6 dan lulus, nilai-nilai ini yang akan mereka pegang teguh. Dan kemudian di kelas 2 itu setiap saya melakukan kegiatan, saya selalu memberikan arahan di awal pembelajaran sehingga mereka itu akan mudah mengerti dalam melaksanakan pembelajaran. Dan saya membangun juga kesepakatan kelas bersama anak-anak, dan setiap hari saya selalu mengingatkan kepada mereka kesepakatan kelas yang mereka sepakati bersama, dan alhamdulillah mereka itu sudah mulai meyakini dan sudah mulai menghafal apa yang memang mereka sepakati bersama. Dan kemudian siswa jadi lebih mudah untuk diajak diskusi. Seperti kemarin dalam ada tamu dari Puskes untuk program BIAS, dan biasa anak-anak kelas 2 itu kan lari-larian kalau sudah lihat suster, dan hal yang saya lakukan itu memberikan pemahaman dulu kepada mereka sebelum suster itu masuk ke dalam kelas. Dan yang awalnya mereka takut, setelah saya berikan penjelasan, mereka sudah mau rebutan siapa yang lebih dulu mau disuntik, sehingga nilai dari kegiatan ini itu selalu saya bentuk anak-anak itu di awal pembelajaran itu terkait dengan fokus atau tujuan yang akan kita pelajari selama 1 hari, sehingga di awal pembelajaran itu siswa akan lebih mudah terarah ketika melaksanakan pembelajaran. Dan alhamdulillah di kegiatan pembiasaan pagi juga ada siswa kelas 2 yang sudah mulai berani tampil untuk meliterasikan atau menceritakan pengalaman yang mereka alami di depan apel, jadi di depan seluruh siswa. Dan alhamdulillah ini menjadi kebanggaan juga bagi saya, karena tidak mudah untuk siswa kelas 2 tampil di depan apel seperti itu, Pak. Apa saja yang membuat perjalanan 6 bulan ini cukup memuaskan menurut Ibu Siti? Untuk perjalanan 6 bulan yang membuahkan hasil yang memuaskan untuk saya, kurang lebih sudah terbahas sedikit tadi terkait dengan perubahan-perubahan yang telah saya terapkan di sekolah ini. Utamanya itu saya mulai mempelajari untuk bagaimana memahami kebutuhan siswa dalam proses pembelajaran yang memang sesuai dengan filosofi pendidikan dari Bapak Pendidikan Ki Hajar Dewantara. Dan setelah saya mempelajari hal tersebut, capaian di dalam kelas itu alhamdulillah saya setiap mau mengajar itu selalu mempersiapkan proses pembelajaran yang saya pikir akan bisa diterima dengan mudah oleh siswa, dan selalu membuat catatan-catatan yang kalau memang ini tidak berhasil diterapkan, apa yang dapat diterapkan selanjutnya. Dan kemudian capaian saya yang selanjutnya itu saya bisa membuat sebuah program yang bisa berdampak positif pada murid yang memang sekarang tahapannya itu masih ada di tahapan awal, namun insya Allah ini akan terus berkelanjutan dengan kolaborasi dari teman-teman di SDN 21 Limboto. Kemudian saya juga dalam membuat suatu program tersebut sudah didasarkan dengan pemetaan aset, kemudian dituangkan juga dalam tahapan bakja yang sebelum mengikuti guru penggerak itu, ketika kita membuat program
kita belum menggunakan tahapan Bahja dan istilahnya itu masih tidak terstruktur dengan baik, dan ketika sudah diterapkan di alur Bahja itu alhamdulillah kita memiliki pedoman untuk menjalankan program yang kita rencanakan, dan ini menurut saya capaian yang memuaskan dari selama mengikuti guru penggerak. Kemudian juga Pak, alhamdulillah saya bisa mengajak teman-teman untuk berbagi pengalaman-pengalaman yang saya dapatkan di guru penggerak, dan teman-teman juga bisa mengaplikasikan sharing-sharing praktik baik yang saya berikan kepada mereka, dan alhamdulillah ini suatu capaian yang saya dapatkan selama kurang lebih 6 bulan di pendidikan guru penggerak. Nah, Ibu Siti, yang berikut tentunya dalam 6 bulan ini pasti ada sedikit yang Ibu Siti rasakan tantangan. Nah, menurut Ibu Siti, tantangan apa yang Ibu Siti rasakan selama kurang lebih 6 bulan guru penggerak? Ya, untuk tantangan sendiri Pak, alhamdulillah selama mengikuti guru penggerak itu tantangan yang saya rasakan itu ada di tahap mengatur waktu terkait dengan ketika kita ingin berdiskusi bersama rekan sejawat maupun kepala sekolah. Ketika mengadakan diskusi itu kan kita membutuhkan seluruh rekan untuk hadir dan duduk bersama-sama, namun memang ada hal yang tidak bisa kita paksakan, kondisi yang memang ada salah satu atau dua orang guru yang memiliki kepentingan yang sama-sama penting dengan kegiatan yang akan kita lakukan dan tidak bisa ditinggalkan juga, sehingga kadang diskusi yang akan kita rancang di hari itu kadang akan mengalami penundaan. Jadi kita tunggu dulu semua siap, baru itu bisa berjalan. Kemudian memang di awal-awal itu sebelum ada fasilitas internet yang diperbaiki, untuk mengerjakan tugas maupun daring itu sangat sulit di sekolah. Jadi yang waktu ketika sudah selesai mengajar bisa digunakan untuk mengerjakan tugas itu memang sangat terkendala karena Canva itu membutuhkan jaringan yang stabil untuk mengerjakan tugas, begitu pula dengan LMS. Jadi kendalanya itu sebatas itu Pak. Dan kemudian ada juga satu kendala yang saya temui, itu penerapan program SLAS ini. Saya juga sudah sampaikan kemarin di PI 5 itu terkait dengan penyediaan buku itu. Nah, apakah Ibu Siti sudah melakukan diskusi pemetaan aset? Alhamdulillah sudah Pak. Sudah ya. Kemudian Bu, siapa saja aktor yang terlibat dalam pada saat proses pemetaan aset tersebut? Ya, untuk aktor yang terlibat itu Pak ada kepala sekolah, kemudian rekan sejawat, seluruh staf dan guru, kemudian ada juga siswa, itu Pak. Nah, Ibu Siti, bagaimana proses Ibu dalam menemukan atau mengidentifikasi sumber daya yang ada di sekolah? Bisa Ibu ceritakan? Ya, untuk menemukan atau mengidentifikasi sumber daya yang ada di sekolah, tentunya saya mengamati lingkungan sekitar, kemudian saya juga melakukan mencari informasi awal di awal semester itu ada pertemuan bersama orang tua, itu kurang lebih saya memetakan atau mengidentifikasi biodata dari orang tua sehingga yang dapat dijadikan aset itu secara tidak sadar sudah saya temukan di awal itu dari orang tua. Kemudian saya juga melakukan diskusi dengan rekan sejawat yang sudah lebih lama bertugas di sekolah ini, dan alhamdulillah diskusi tersebut menghasilkan pemetaan aset yang telah saya buat. Nah, Ibu sudah melaksanakan proses diskusi dan menemukan atau mengidentifikasi sumber daya yang ada di sekolah atau aset yang ada di sekolah. Nah, bisa Ibu ceritakan dari hasil diskusi itu bersama dengan kepala sekolah, bersama dengan rekan guru,
bersama dengan murid. Menurut Ibu, pemetaan aset yang ada di SDN 21 Limboto itu seperti apa, bisa diceritakan? Ya, jadi untuk pemetaan aset yang ada di SDN 21 Limboto itu tentu saya merujuk di modul 2.3 terkait dengan pemetaan aset. Itu ada 7 modal utama yang dapat kita jadikan sebagai aset sekolah, dan dari hasil diskusi itu kita telah memetakan 7 aset, yaitu ada modal manusia, modal fisik, lingkungan alam, finansial, modal sosial, modal politik, dan modal agama. Untuk modal manusia sendiri, Pak, di SDN 21 itu alhamdulillah memiliki kepala sekolah yang kompeten. Kemudian terdapat siswa yang berjumlah sebanyak 171 siswa yang alhamdulillah antusias ketika melaksanakan program yang dirancang oleh sekolah. Kemudian kehadiran komite dan orang tua siswa yang dalam hal ini dapat membantu program sekolah, dan orang tua siswa itu diberdayakan dalam program paguyuban sekolah yang sehingga dari paguyuban ini kita bisa membangun suasana kelas yang bisa memfasilitasi siswa belajar dengan nyaman. Kemudian untuk selanjutnya juga alhamdulillah di sekolah ini ada seorang CGP yang insya Allah bisa mendampingi terus dalam menjalankan program-program yang ada di sekolah. Kemudian untuk modal fisik, sekolah SDN 21 ini memiliki lapangan halaman sekolah yang cukup luas yang dapat dijadikan untuk siswa belajar PJOK di lapangan. Kemudian selain itu siswa juga bisa memanfaatkan lingkungan sekolah dalam proses pembelajaran. Kemudian ketersediaan ruang kelas yang mumpuni untuk siswa, dan ada juga ketersediaan akses internet maupun akses air dan listrik yang dapat dipergunakan oleh siswa dalam proses pembelajaran. Kemudian di modal lingkungan alam itu kondisi di lingkungan sekolah ini kebetulan dekat dengan perkebunan, ada peternakan juga, bahkan ada pesantren juga di samping sekolah ini yang sebisa mungkin dapat dijadikan siswa sebagai sumber belajar. Kemudian alhamdulillah letak sekolah ini jauh dari jalan trans yang meminimalisir lalu lalangnya kendaraan di sekitaran sekolah dan agak meminimalisir situasi yang tidak diinginkan. Kemudian ada modal finansial, itu di SD ini sendiri memanfaatkan bantuan atau dana operasional sekolah yang diperuntukkan untuk program-program pengembangan mutu pendidikan di SDN 21 Limboto dalam proses pembelajaran maupun kegiatan-kegiatan lain yang memang bisa digunakan dari dana BOS tersebut. Kemudian ada bantuan sukarela yang didapat dari orang tua melalui program paguyuban tersebut, dan kemudian juga insya Allah di SDN 21 itu ada saran dari orang tua siswa kemarin mau diadakan program infak tiap hari Jumat, namun memang itu belum tercover karena masih akan ditindaklanjuti lagi bersama bersama seluruh orang tua, karena yang menyarankan itu baru perwakilannya. Kemudian ada modal sosial. Alhamdulillah rekan-rekan guru kepala sekolah di SDN 21 ini memiliki rasa kekeluargaan yang baik, sehingga dapat menciptakan ekosistem yang positif di sekolah. Kemudian hubungan yang terjalin antara orang tua dan siswa yang hal ini berkelanjutan secara terus-menerus, karena ada orang tua yang ada memiliki beberapa anak
anaknya misalnya sudah lulus kelas 6 tapi masih ada lagi di kelas 1 atau di kelas 2, sehingga hubungan orang tua dan guru itu terus berkelanjutan. Kemudian ada peran komite juga yang sangat mendukung program sekolah, dan dalam hal ini Ketua Komite SDN 21 itu merupakan dosen juga di kampus IAIN Sultan Amai Gorontalo. Kemudian di modal politik itu ada keterlibatan komite sekolah dan pemangku kebijakan desa dalam membantu proses keterlaksanaan program. Pemangku kepentingan desa di sini juga dalam hal ini lurah maupun perangkat desa yang kebetulan ada anaknya bersekolah di SDN 21 Limboto. Kemudian pelaksanaan pelayanan kegiatan kesehatan yang rutin dilakukan oleh Puskesmas Limboto yang sudah ada MOU dengan SDN 21 Limboto terkait dengan pemeriksaan kesehatan anak-anak melalui program BIAS atau pengecekan kesehatan rutin. Selanjutnya berkolaborasi juga dengan pihak TNI Polri untuk pembinaan sikap tertib di sekolah, dan kemudian ketersediaan listrik yang stabil, dan ini tercipta karena adanya hubungan kerjasama dengan pihak PLN. Kemudian ada modal agama dan budaya. Ini modal agama dan budaya itu untuk agama sendiri itu di SDN 21 ini ada satu siswa yang orang tuanya itu ustadz dan pemilik pesantren juga yang ada di sebelah, yang ini dapat dijadikan murid sebagai sarana belajar juga. Kemudian bisa kita undang dalam kegiatan keagamaan yang ada di SDN 21 Limboto. Kemudian ada kolaborasi dengan masyarakat dalam kegiatan rutin seperti pesantren kilat maupun Maulid Nabi. Dan ada kedekatan masyarakat dan warga sekolah yang menciptakan iklim pendidikan yang mendukung proses belajar murid. Seperti itu, Pak. Nah, Ibu Siti, dari diskusi pemetaan aset yang sudah Ibu Siti lakukan, tentunya dalam menentukan 7 aset ini ya Ibu Siti, tentunya Pak Ibu Siti mengalami kendala atau tantangan. Nah, bisa Ibu Siti ceritakan kendala apa saja yang Ibu Siti temui dalam mengidentifikasi aset-aset yang ada di sekolah? Ya, untuk kendala yang saya alami sendiri, Pak, mungkin komunikasi yang saya jalin, karena untuk bertanya kepada, contohnya di awal semester itu bertanya kepada orang tua, memang tidak semua orang tua itu bisa merespon aktif apa yang saya tanyakan. Hanya ada dua orang tua siswa yang bisa diajak berkomunikasi dengan baik, karena mungkin yang saya pahami bahwa latar belakang sumber daya orang tua di sini juga seperti apa, sehingga untuk berkomunikasi dengan mereka itu ternyata setelah saya komunikasikan dengan guru-guru sulit untuk memahami bahasa baku. Jadi kebanyakan orang tua itu masih menggunakan bahasa ibu, dan yang paling kental itu bahasa Gorontalo. Jadi untuk selanjutnya saya berkomunikasi dengan orang tua itu sudah tidak menggunakan bahasa baku lagi, karena ternyata seperti itu. Ada yang memang tidak merespon ketika saya ajak diskusi. Kemudian selanjutnya tantangan yang saya dapatkan itu untuk berdiskusi dengan kepala sekolah sendiri, Pak, karena kepala sekolah kan notabene baru di sekolah ini. Jadi untuk mengidentifikasi aset bersama kepala sekolah itu agak sedikit mengalami kendala. Namun alhamdulillah ini teratasi dengan adanya guru yang memang sudah puluhan tahun di sekolah ini, dan alhamdulillah kendala itu bisa terselesaikan. Seperti itu, Pak.
Kemudian Bu, bagaimana perasaan Ibu ketika berhasil mengidentifikasi sumber daya yang ada di sekolah? Alhamdulillah perasaan saya ketika berhasil mengidentifikasi 7 aset utama yang ada di sekolah ini merasa senang dan lega karena ya ini merupakan suatu perasaan kepemilikan yang ada bagi saya sendiri berada di sekolah ini, karena dari awal saya dipindah tugaskan ke sini memang saya belum melakukan hal terstruktur ini sebelum mengikuti guru penggerak, dan alhamdulillah ini juga menjadi pengetahuan awal bagi saya untuk mengidentifikasi modal, karena kedepannya perjalanan saya tentu masih panjang dan saya senang mendapatkan materi ini yang bisa saya implementasikan di setiap jenjang karir yang insya Allah akan saya jalani. Nah, yang berikut Ibu Siti, apa pertimbangan dari Ibu dalam menentukan sumber daya yang ada di sekolah ini? Pertimbangannya seperti apa, Bu? Pertimbangan untuk menetapkan aset ini tentu kondisi yang ada di sekolah ini sendiri, karena seperti contohnya untuk aset orang tua, kita lihat kembali orang tua di SDN 21 ini tidak semua berekonomi di atas rata-rata, ada juga yang menengah ke bawah, sehingga untuk mempertimbangkan aset modal finansial maupun manusia yang ada di sekolah ini, kita juga mempertimbangkan hal tersebut. Kemudian lahan yang ada di SDN 21 sendiri yang dijadikan pertimbangan juga ketika dijadikan sumber belajar, contohnya yang ada di sekitaran sekolah. Tentu kita tetap harus berkoordinasi juga dengan pemilik seperti pesantren, peternakan maupun perkebunan, sehingga untuk pemanfaatannya itu perlu kita pertimbangkan juga ke depannya sebagai pemanfaatan dalam sumber belajar. Apakah ada hal yang yang belum Ibu temukan dalam proses diskusi dari 7 aset yang sudah Ibu jelaskan tadi? Iya, untuk aset yang belum saya temukan itu sejauh ini belum ada, Pak, karena alhamdulillah ketika melakukan pemetaan aset itu sudah terakomodir semua melalui 7 aset utama, dan mungkin ketika pun ada aset yang belum teridentifikasi, mungkin ini akan teridentifikasi seiring dengan berjalannya waktu, Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Baik. Alhamdulillah ya, baik. Sebelumnya saya mohon maaf sudah menyita waktu dari Ibu Kepala Sekolah dalam kegiatan pendampingan individu yang ke-6 atau pendampingan terakhir, Bu, dari seluruh rangkaian pendidikan guru penggerak di angkatan ke-8 ini. Perlu saya informasikan bahwasanya di pendampingan individu yang ke-6 ini salah satu diskusi adalah pemetaan aset yang ada di SDN 21 Limboto. Nah, Ibu Siti sebagai salah satu calon guru penggerak sudah melakukan diskusi terkait dengan pemetaan aset yang dimiliki oleh SDN 21 Limboto. Bagaimana perasaan Ibu ketika bersama-sama berhasil mengidentifikasi sumber daya yang ada di sekolah ini, Bu? Bagaimana perasaannya Ibu? Perasaan saya itu sangat senang pada saat kami bersama dengan guru-guru itu sedang berdiskusi tentang sumber daya alam yang ada di SDN 21 ini. Selama kami berdiskusi itu dapat menemukan 7 modal yang kami bisa diskusikan pada saat itu. Ya, dari ke-7 modal itu apa saja, Bu, yang Ibu sudah temukan bersama dengan Ibu Siti dan rekan sejawat? Ya, terima kasih.
7 modal yang kami sudah dapat diskusikan pada saat itu, yang pertama modal manusia, yang kedua modal fisik, kemudian yang ketiga modal lingkungan alam, yang keempat modal finansial, kelima modal sosial, keenam modal politik, dan ketujuh modal agama dan budaya. Nah, dalam menyusun aset ini mungkin ada kendala atau tantangan. Nah, bisa Ibu sampaikan menurut Ibu kendala yang ditemui pada saat menyusun aset ini, Bu? Ya, terima kasih. Pada saat kami berdiskusi tentang 7 modal yang kami sudah sepakati itu, pada saat itu mungkin kendala ataupun tantangan yang saya hadapi pada saat itu, yang pertama itu waktu guru mau melaksanakan diskusi itu, mungkin ada 1-2 orang yang ada misalnya minta izin, itu yang termasuk pada kendala saya pada saat itu. Nah, untuk menghadapi kendala itu seperti apa yang Ibu lakukan? Yang teman minta izin itu? Ya, mungkin pada saat itu waktu mereka minta izin itu, besoknya saya menyampaikan kepada mereka bahwa kita akan berdiskusi bersama. Oleh sebab itu semua guru sudah hadir pada saat saya menentukan waktu yang untuk berdiskusi. Baik, terima kasih Bu Kep. Nah, dari 7 aset yang sudah Ibu Siti tadi diskusikan bersama dengan saya, kemudian Ibu Kep juga sudah menyampaikan ke saya. Nah, apakah ada aset yang belum tersampaikan, Bu, dari ke-7 aset yang sudah dibahas kemarin ketika diskusi, dari modal manusianya, kemudian fisik, lingkungan, finansial, sosial, politik, agama dan budaya? Kalau untuk saat ini modal yang lain yang belum tersampaikan itu belum ada. Belum ada ya? Ya. Berarti sudah tercakup semua. Iya. Dari 7 aset-aset modal. yang ada di SDN 21 Limboto ini. Iya. Jadi ke-7 aset ini yang menjadi kekuatan di Iya. SDN 21 untuk Insya Allah. bisa lebih baik lagi, Bu. Iya, insya Allah. Iya. Baik, Bu Kepala Sekolah, terima kasih atas waktunya. Ya. Mohon maaf sudah mengganggu di Terima tengah-tengah kasih kesibukannya. banyak. Ya, Makasih, Bu. sama-sama. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Berti. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini, Bu? Alhamdulillah Pak, luar biasa. Luar biasa. Baik, Ibu Berti, dalam sesi ini saya akan mewawancarai Ibu Berti. Bersedia ya, Ibu ya? Iya, alhamdulillah Ya. bersedia. Ibu Berti, bagaimana perasaan dari Ibu ketika berhasil mengidentifikasi sumber daya sekolah atau aset yang dimiliki oleh sekolah bersama dengan seluruh rekan guru, kemudian kepala sekolah, dan Ibu Siti sebagai calon guru penggerak? Bisa diceritakan? Iya. Terima kasih Pak. Kemarin waktu diskusi dengan Ibu Sela di ruang kelas 2, waktu itu kami di kumpul, diceritakan oleh Ibu Sela bahwa hari ini kita akan diskusi tentang modal aset. Nah, kami itu jujur Pak, kami itu semua kaget dengan modal aset ini. Kami kira aset sekolah yang sering direkon-rekon itu Pak, ya seperti itu. Tapi ternyata aset tentang sumber daya yang ada manusia apa begitu, politik, finansial. Ya, kami merasa senang Pak, ternyata di sekolah kami itu mempunyai ke-7 modal aset itu di SDN 21 Limboto. Dan kami sadari bahwa ke-7 modal aset itu
sudah berjalan lancar di SDN 21 itu, tapi kami tidak tahu pasti bahwa ternyata di sama Ibu Sela itu ya apa namanya dibahas tentang modal ini. Pastinya Ibu menemukan kendala atau tantangan. Nah, menurut Ibu tantangan atau kendalanya seperti apa dalam merumuskan aset-aset yang ada di sekolah, Bu? Ya, kalau menurut kami kemarin itu Pak, kami tidak menemukan kendala. Menemukan kendalanya. Iya, karena semuanya itu berjalan lancar Pak. Karena dilihat dari ada hubungan dengan orang tua, dengan komite, dengan apalagi dengan siswa itu sendiri, semua itu berjalan dengan lancar Pak. Nah, Ibu Siti, apakah sudah ada ide dari Ibu terkait persiapan panen hasil belajar pada Loka 7? Ya, untuk persiapan panen Lokakarya 7 itu yang pastinya yang akan disiapkan dalam panen hasil itu perjalanan kita selama mengikuti guru penggerak, sehingga di awal pendidikan guru penggerak di Loka 0 waktu itu Bapak juga sempat menyampaikan untuk membuat portofolio digital. Jadi insya Allah portofolio digital ini bisa dijadikan sebagai sarana untuk menampilkan hasil-hasil aksi nyata maupun tugas selama kita mengikuti guru penggerak. Jadi ada satu dari bimbingannya Bapak ada 7 orang, insya Allah juga ada 7 portofolio digital yang insya Allah akan dirampungkan dalam waktu dekat ini, sehingga itu bisa dijadikan media dalam panenan. Selain itu ada lagi, apakah di Loka 7 itu nantinya ada produk yang ingin Ibu hasilkan? Kalau rencananya Pak, kemarin sempat diskusi juga dengan teman-teman, katanya kalau memang bisa kita menyiapkan juga media pembelajaran yang pernah kita rancang di dalam kelas. Karena kemarin juga itu sempat berbincang-bincang, kami belum terlalu paham dengan alur Loka 7 nanti. Oh ya. Makanya kami masih menerka-nerka apa boleh membawa ini, membawa itu. Karena Okay. kalau dari menyaksikan dari angkatan-angkatan sebelumnya, kayaknya ada stand begitu, Iya, dan ada betul. hasil karya siswa. Iya. Jadi mungkin ada penjelasan teknisnya juga di Loka 7, sehingga untuk persiapan yang secara matang dan maksimal itu insya Allah bisa terarah ketika kita mengetahui teknis dari Loka 7 tersebut, Pak. Iya, Loka 7 itu nantinya ada CGP yang terpilih sebagai penyaji dalam kelas berbagi. Ada kelas berbagi. Nah, yang disiapkan dalam kelas berbagi itu adalah materi yang dibagikan ke peserta panen belajar, panen hasil karya itu. Baik, Ibu Siti, kita masuk di bagian akhir pendampingan. Tidak terasa sudah di bagian akhir pendampingan individu yang ke-6 ini. Pertama-tama saya selaku pengajar praktik mengucapkan terima kasih banyak atas waktu yang Ibu Siti sediakan, kurang lebih 6 bulan. Tiap bulan saya turun ke sekolahnya Ibu Siti, mendampingi Ibu Siti dalam kegiatan pendampingan individu pendidikan guru penggerak angkatan 8. Yang berikut saya mohon maaf jika selama kurang lebih 6 bulan ini ada salah kata, ada salah dalam tingkah laku, perbuatan. Sebagai manusia biasa, saya mohon dimaafkan, karena memang sebagai seorang manusia pasti banyak salah dan banyak hilaf Bu Siti. Kemudian Bu Siti, saya mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih banyak telah berbagi praktik baik
dari pendampingan 1 sampai dengan pendampingan 6, banyak hal menarik yang Ibu Siti sampaikan, utarakan ke saya terkait dengan pengembangan sekolah yang ada di SDN 21, dan ini menjadi modal ke depan bagi Ibu Siti. Setelah pendidikan guru penggerak ini berakhir, jangan putus, insya Allah apa yang sudah Ibu Siti dapatkan menjadi modal yang sangat berharga untuk Ibu Siti bisa lebih baik lagi ke depan sebagai guru penggerak setelah dikukuhkan nanti di bulan Desember. Dan itu merupakan bukan akhir dari kegiatan ini. Insya Allah Ibu Siti tetap semangat ya, meskipun pendidikan ini telah berakhir dan pendampingan individu sudah selesai. Nah, kemudian yang terakhir saya meminta tanggapan, kesan dan pesan dari Ibu Siti sebagai calon guru penggerak yang saya dampingi selama kurang lebih 6 bulan. Dari Ibu Siti kesannya bagaimana dan pesannya seperti apa, bisa Ibu Siti sampaikan. Terima kasih Pak, terkait dengan kesan dan pesan selama kurang lebih 6 bulan Bapak melakukan pendampingan individu pada saya. Kesan yang saya itu saya banyak mendapatkan ilmu maupun pengalaman dari hasil diskusi yang terbangun antara Bapak dan saya selaku di pendampingan individu. Dan yang Bapak lakukan di diskusi ini alhamdulillah bisa saya jadikan pelajaran ke depannya juga, terkait bagaimana kita membimbing rekan agar bisa satu visi melakukan perubahan. Kemudian dari pengalaman pendampingan individu ini juga saya belajar bagaimana bisa memimpin diskusi maupun memimpin pembelajaran yang ada rangkaiannya di pendampingan individu. Kemudian melakukan diskusi umpan balik yang tentu ilmu ini bisa saya terapkan ketika akan melakukan supervisi rekan sejawat. Kemudian pesan saya, semoga Bapak terus bisa menginspirasi rekan-rekan di sekolah maupun rekan sejawat yang ada di lingkup pendidikan dan terus melakukan inovasi dan berkarya, utamanya adalah meningkatkan mutu pendidikan. Dan yang terakhir Pak, saya juga ingin mengucapkan terima kasih banyak atas waktu, tenaga dan ilmu yang Bapak berikan selama pendampingan individu di SDN 21 Kota ini. Dan saya juga memohonkan maaf apabila terdapat perilaku, kata maupun sikap yang kurang berkenan. Mohon dimaafkan karena betul yang Bapak bilang tadi, manusia tidak luput dari kesalahan. Jadi kurang lebih seperti ini Pak, saya ucapkan terima kasih. Sudah berakhir pula tugas saya mendampingi Bu Siti selama kurang lebih 6 bulan. Terima kasih banyak Bu. Ya, sama-sama Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.